Muamalah, pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakat, pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Sementara dalam fiqh Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Macam-macam muamalah jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam, kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, milik sendiri. Dan yang terakhir yaitu ijab kabul. Yang kedua, ada hutang piutang. Pengertian hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan tidak mengubah keadaannya. Hutang piutang hukumnya boleh selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Rukun hutang piutang, yang berpiutang dan yang berhutang. Ada harta atau barang, lafaz kesepakatan. Yang ketiga, sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa dalam fiqh Islam disebut ijaroh. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Sewa menyewa dalam Islam hukumnya adalah boleh. Syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Sewa menyewa dilakukan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Kemudian harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Yang keempat, khiyar. Pengertian khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar adalah boleh. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang ketiga, khiyar AIB atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Yang kelima, ada riba. Pengertian riba adalah bunga, uang atau nilai lebih atas pertukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam penukaran barang makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasyiyah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Kemudian ada syirkah. Pengertian syirkah secara bahasa, kata syirkah perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum syirkah adalah boleh berdasarkan sunnah dan ijma sahabat selama memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat syirkah yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga makud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat
Adapun syarat syah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal, dan modal mal. Kemudian ada syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti menulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Adapun mudharobah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudharib. Kemudian ada musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Kemudian muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Kemudian ada muhabaroh, ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Kemudian ada perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Jenis-jenis bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bank konvensional. Ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua ada bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, antara lain mudharobah, musyarakah, wad'ah, kardu hasan, dan murabahah. Yang kemudian ada asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asurantie, yang berartinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tamin, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung asurator atau disebut muamin dan tertanggung. Kiasurde disebut mustamin. Hukum asuransi. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitannya dengan dasar hukum asuransi menurut fiqh Islam adalah boleh, jais. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Prinsip asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah menjalankan prinsip tauhid. Yang kedua, menerapkan prinsip tolong-menolong. Yang ketiga, dilandasi prinsip amanah. Dan yang keempat adalah mengamalkan prinsip keadilan.